Assalamualaikum Ustaz. Penanya bertanya, bagaimana cara mendakwahi Islam kepada non-Muslim yang belum menerima hidayah Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah menyebutkan tadi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling terbaik di dalam segala kondisi dan keadaan, apapun profesinya. Dan beliau adalah juga contoh yang paling terbaik kepada kita bagaimana beliau mendakwahkan Islam kepada orang yang belum menerima Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari sebagian banyak riwayat-riwayat yang datang menyebutkan tentang sejarah masuknya Islam Umar bin Khattab. Dan di antara jalan yang menyebutkan Umar bin Khattab masuk Islam pada waktu itu, beliau datang bersembunyi di salah satu sisi Ka'bah. Dan dia waktu itu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika melihat akhlaknya Rasulullah SAW, melihat ketenangan Nabi, Umar bin Khattab pada waktu itu yang tadinya ingin membunuh Nabi, tapi justru beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Thumamah musyrik diikat di masjidnya Nabi SAW selama 3 hari. Setelah 3 hari dia melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah, dia melihat bagaimana akhlaknya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Hari ketiga, setiap Rasulullah bertemu dengannya, Rasulullah bertanya, bagaimana kabar engkau? Kemudian Rasulullah SAW, para hadirin dan hadirat, pada hari ketiga Rasulullah bertanya, bagaimana kabar engkau wahai Thumamah, dan apa yang kau dapatkan? Kemudian dia berkata, wahai Rasul, wahai Muhammad, tidak ada manusia yang paling saya benci kecuali engkau. Dan tidak ada agama yang paling aku benci kecuali Islam. Tapi hari ini, tidak ada orang yang paling kucintai kecuali dirimu, wahai Rasulullah SAW. Tidak ada agama yang paling aku cintai kecuali agama Islam. Subhanallah. Yang tadinya dia menjadikan Rasul manusia yang paling dia benci. Islam agama yang paling dia benci, para hadirin dan hadirat. Tapi melihat akhlaknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, berubah pandangan mereka tentang Nabi Muhammad SAW dan Islam itu sendiri. Dan tentunya orang non-Islam, mereka belum tahu apa itu Quran. Mereka belum tahu apa itu sholat. Bagaimana lezatnya seorang itu sholat. Bagaimana Islam itu sendiri. Dari muamalah orang Islam itu sendiri. Dari tutur kata orang Islam itu sendiri. Ya, dan begitu juga hal-hal yang lainnya yang sifatnya keseharian. Maka kalau seandainya kita berakhlak dengan akhlak yang baik, disitulah dia akan memandang, oh ternyata Islam adalah agama yang mengajarkan etika. Tapi kalau seandainya umat Islam mereka tidak berakhlak dengan akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi, tapi dia punya perangai yang jelek, kalimat, mulut yang kotor, mulut yang isinya cuma ada cacian dan makian, dan lain sebagainya, para hadirin, orang tidak akan simpatik dengan Islam itu sendiri. Orang akan memandang Islam dengan pandangan yang berbeda. Maka ketika Dzul Khuwaisirah menghina Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah kau penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan kau bunuh dia. Ya jangan sampai orang-orang di luar sana mereka menganggap bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Dzul Khuwaisirah perang berjihad bersama Rasul, dia sholat bersama Rasul, satu saf dengan sahabat Nabi. Oh ya kau dibunuh. Ini agama Islam nggak benar. Masa sahabatnya dibunuh? Dia kan nggak tahu kalau Dzul Khuwaisirah ini mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek kepada Rasul. Kan nggak tahu mereka. Taunya itu Muhammad sholat bersamanya, kok dia dibunuh juga. Rasulullah sangat menjaga citra keindahan Islam tersebut dengan akhlak, adab, dan etika. Ini yang hal yang harus kita bekali. Makanya para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ketika Mus'ab bin Umair, muridnya Nabi Muhammad SAW, datang ke kota Madinah, dan kemudian beliau dikatakan, datanglah kepada Sa'd bin Mu'adz. Kalau seandainya dia masuk Islam, bisa dipastikan hampir seluruh penduduk kota Madinah akan masuk Islam. Kemudian datanglah beliau kepada Sa'd bin Mu'adz, dan dia berkata, wahai Sa'd bin Mu'adz, izinkan kepada saya berbicara. Kalau seandainya apa yang saya bicarakan adalah yang baik, apa yang menghalangi kau untuk menerimanya? Tapi kalau seandainya apa yang kau bicarakan adalah yang jelek, aku akan tinggalkan engkau, wahai Sa'd bin Mu'adz. Apa kata Sa'd bin Mu'adz kepada Mus'ab bin Umair? Wahai Mus'ab bin Umair, sebelum engkau menjelaskan tentang kehebatan agamamu,
Sebelum engkau berbicara tentang Islam itu sendiri, aku sudah yakin apa yang kau bawa adalah agama yang benar. Karena bagusnya engkau di dalam beretika, bagusnya engkau di dalam wibawanya engkau nampak sekali, wahai Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Ini harus dibekali pertama oleh setiap muslim dan setiap muslimah dalam dia menyebarkan Islam. Ya kemudian juga ilmu dan lain sebagainya terus. Cuman ini bekal awal pertama agar karena mereka melihat kita bukan dari hafalannya 30 juz, tapi yang lihat kita bagaimana akhlak seperti yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu kata Syekh Albani rahimahullah, di awalnya saya melihat bahwasanya permasalahan yang paling besar melanda umat Islam adalah masalah akidah. Tapi setelah aku melihat dan meneliti, ternyata selain dari masalah akidah, masalah akhlak adalah masalah besar di tengah umat yang harus disuarakan, yang harus dibahas, yang harus diperbaiki agar Islam ini akan kelihatan indah. Nah, setelah kita semaksimal mungkin para hadirin berdakwah dengan akhlak yang baik, dengan ilmu, dengan hujjah yang kuat dan seterusnya, maka ya kemudian kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita serahkan sama Allah. Kita tidak lebih mulia daripada Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah 900 tahun lebih. Ya, akan tetapi tidak ada yang menambah manusia kecuali semakin lari dari beliau. Kita tidak lebih fasih dari beliau dalam berbicara. Kita tidak lebih baik akhlak dibandingkan beliau. Kita tidak lebih pintar dibandingkan beliau. Tapi hidayah adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya Rasulullah mendakwakan paman beliau Abu Thalib? Apa kurangnya dari sisi akhlak, dari sisi adab, dari sisi kalimat, dari sisi hujjah begitu sempurna? Rasulullah SAW mengajak pamannya, wahai ami, wahai pamanku cintai, ucapkanlah sebuah kalimat yang aku akan membelamu nanti di hadapan Allah. Tapi hidayah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka di sinilah keterbatasan kita sebagai seorang manusia. Jangan melampaui sesuatu di luar dari keterbatasan dan kemampuan kita ya untuk mengajak mereka kepada Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.